Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawan Club. Indonesia Lawan Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat hangat namun memikat. Setiap masalah dikupas dengan cepat, tepat, dan tidak bermanfaat. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Ibu Risma di Surabaya dan juga Pak Ridwan Kamil di Bandung. Ya, pokoknya saya berpesan jangan pernah lelah untuk berbuat untuk bangsa ini. Ya. Sekarang saya akan memperkenalkan para panelis kita malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Meg Dani. Ya. Selamat malam Meg Dani. Asik. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Meg Terima Dani. kasih sudah mengundang saya kembali. Iya. Walaupun banyak gagalnya tapi tidak apa-apa, ya sudahlah. Meg Dani dari mana ya? Saya dari masyarakat Riang, lulusan Vkom. Oh, masyarakat Riang, lulusan Vkom. Disingkat? Mari Om. Mari tuh. Mari Om. Yuk. Mari kita sama-sama Riang Om. Iya, oke. Terima kasih Om. Iya, Meg Dani. Di depan saya ada Kang Maman, notulen kita. Selamat malam Kang Maman. Malam Kang Denny, saya bawa istri saya. Oh. Ada cinta yang kurasakan saat bersama dalam canda ILK. Yeah. Yati Pesek, Ya, Yas, betul. Maman Suherman Min, anaknya Yasmin Pak. Luar biasa ya. Ini mungkin... Keluar deh satu keluarga, keluar deh. Kalau mau ganggu Pak. Nggak ganggu, Oh Meg. enggak. Mama, Iya. pulang. Ini suaminya yang bener datang tuh. Istri saya, Pak. Dia tahu saya. Ini makanya Pak Maman ini ngaku-ngaku. Pak Maman ngaku-ngaku. Jangan marah saya. Oh, Pak Maman ngaku-ngaku. Saya tahu itu. Poliandri, Pak. Iya. Iya. Wajah nggak seberapa berani-beraninya poliandri. Tidak apa-apa kan ini cuma cari pengalaman aja. Lo apa hubungannya? Kamu lagi majikan, Pak. Oh, majikan. Majikan manggil sayang lo. Maaf Bu, yang semalam saya belum bayar, kembaliin. Iya. Ayo. Udah balik. Balik. Hah? Di sebelah Kang Maman saya ingin perkenalkan Ibu Yati Pesek. Selamat malam. Selamat malam Bu Yati. Selamat malam. Selamat malam. Lihat ya. Suaranya sih enak karena dulu beliau ini penyiar ya Bu ya. Penyiar memang- di radio Panggil kalau nggak salah ya Bu ya. Di pager ya Bu ya keluarnya. Dulu. Sorry aja, memang kalau suara saya itu memang agak oke walaupun wajah simpang siur. Dari mana ya Bu ya? Yati ini. Saya dari Persatuan Amanah Murid dan Guru. Oh, Senang bercanda. senang bercanda. Di singkatnya apa Bu itu Bu? Singkatannya pernah muda. Waduh. Kayak BTL ya lagunya Pernah Muda. Iya. Terima kasih Bu Yati. Ibu Yati Pesek. Sebelah kiri saya ada Boris. Silakan Boris. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Saya dari Binan Ganteng Anti Kena Rokok. Wah, bagus tuh. Artinya apa tuh? Disingkat Singkatannya. Biang Kerok. Di belakangnya Boris ada Cak Lontong. Cak Lontong dari mana nih? Terima kasih. Ya. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Anda ini membuang energi yang berlebihan buat hal yang nggak penting. Kesel. Ya jadi kesel karena ulah Anda sendiri. Ulah kamu. Saya kan mau memperkenalkan, tadi ditanya. Iya, tapi lama. Lama. Ya, sekarang memperkenalkan diri. Udah. Baiklah. Terima kasih, selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Saya mewakili masyarakat penelaah rambu dan aturan lingkup umum.
Nah, di singkatannya apa itu? Masalah buat lu. Ya masalah lah. Ya masalah. Maaf. Iya. Cak Lontong. Ya, terima kasih. Di depan saya di tengah ada Fitro. Selamat malam, saya mewakili bimbingan remaja pengguna ruang publik yang elok, beretika dan oke. Panjang banget. Singkatannya apa tuh? Hampir aja saya lupa barusan. Singkatannya bir peletok. Bir peletok. Kelihatannya simpel tapi memabukkan, Pak. Karena kami punya misi yang kelihatannya simpel tapi memabukkan. Karena kami sudah muak melihat keberadaan banyak sekali pengguna transportasi publik ya. Yang bertahun-tahun tapi masih menangis dalam kesendiriannya setiap malam minggu, Pak. Saya mau tanya di sini. Siapa di antara teman-teman di sini yang pakai sarana transportasi publik? Kita lihat, tapi banyak yang jomblo-jomblo kan. Itu tuh membuat tanda tanya bagi badan bimbingan kami, Pak. Loh, kenapa? Bertahun-tahun hilir mudik di ruang pakai menggunakan ruang sarana publik. Transportasi ruang publik. Iya. Tapi hatinya masih terjebak aja di ruang nostalgia, Pak. Gitu. Ya. Mengerti saya. Misi kami cuma satu, Pak. Misinya apa? Bimbingan kami memaksimalkan penggunaan ruang publik, Pak. Karena banyak sekali yang menjadikan kekurang tampanan mereka sebagai alasan. Tapi ingat, di ruang publik itu tampan nomor 2, wangi nomor 1, Pak. Wangi nomor 1, tampan nomor 2. Betul, karena sudah banyak aroma lain yang kurang sedap, Pak. Fitro. Ya, komentator. Ya. Gimana, Meng? Ruang publik ini, Anda memahami nggak? Oh, sangat memahami. Ini berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai master chef. Master Chef apa hubungannya? Karena ini hubungannya dengan rasa, Pak. Ruang publik banyak hancur karena tidak ada rasa memiliki, Pak. Wih, gila dalam banget. Wih. Luar biasa. Nanti bisa share ya. Tepukin, Pak. Nggak usah. Nggak usah, udah sedikit aja. Sedikit. Ya. Saya mohon tepuk sekali aja ya, jangan Ya. banyak-banyak ya. Banyak-banyak, Untuk komen tepuk sekali. Ya, oke. Terima kasih. Hey. Kan Bapak minta tepuk. Tapi Lo, nggak usah gue bilangin, gue lempar nih. Emang Meng, ngapain dilempar? Nah. Kamu mau melempar saya? enggak, siapa bilang? Berarti kamu mau berani sama saya? Berani. Berani. Enak aja. Mau turun mana kamu? Anterin pulang. Anterin pulang tuh kan ntar nyasar. Mahasiswa duduknya di sini. Bukan baju biru, bajunya biru tapi bukan. Oke, ya sekarang saya akan memperkenalkan yang paling belakang ada Pak Jarwo Kuah. Silakan Pak Jarwo, dari mana Pak Jarwo? Saya dari Jarwo, Pak. Ya, iya saya tahu Pak. Bapak. Iya. Saya dari Jarwo. Iya, saya tahu nama Bapak Pak Jarwo. Bapak mewakili siapa di sini gitu? Ya Jarwo. Jarwo itu maksudnya apa? Nama kan, nama Anda. Iya, sama saya Bang Jarwo. Iya. Lembaga atau komunitas apa, kumpulan itu apa dong. maksudnya? Siap kau. Pak, ada singkatannya Pak, Jarwo Pak. Ngejar genderuwo. Jarwo itu jajaran wong tuo, Pak. Jajaran wong tuo. Jadi saya nanti akan berbagi pengalaman bagaimana saya mengedukasi publik, anak-anak saya termasuk bagaimana supaya memelihara ruang publik supaya tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil, Pak. Wah, luar biasa. Pak Jarwo kuat. Iya. Udah ya. Sekarang kita akan melihat pokok pembicaraan kita pada malam hari ini. Pak, Ya? saya belum Pak. Oh, udah terlambat. Sekarang kita Viti aja. Nanti saya perkenalkan kamu ya. Nanti setelah. Ini dia. Ya. Vitinya. Ya, silakan.
langsung tanya sama Anda, langsung memperkenalkan diri dan langsung menurut Anda seperti apa? Boleh Pak? Iya. Sekarang Pak? Iya, besok. Saya dari lembaga pengguna ruang kota baik dan tertata Pak. Bodoh amat. Ya, nggak ditanyain Pak singkatannya apa Pak? Oh, singkatannya apa? Lempar bata Pak. Iya. Oh, iya betul. Apa sih? Tadi Pak, jadi iya. lembaga pengguna ruang kota baik dan tertata lempar bata Pak. Iya. Iya, gitu udah. Udah. Iya. Udah keluar deh, udah ngomongin itu keluar. Udah selesai. Udah keluar Oh, pendapatnya Pak, Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh toleransi Pak. Saya sangat senang sekali dan saya orang yang, kalau saya pribadi Pak, saya orang pertama saya tidak merokok Pak. Anda tidak merokok? Tidak merokok. Apalagi lain-lain segala macam. Saya menghargai mungkin orang yang merokok pada tempatnya. Karena kita juga punya yang pasif, punya hak juga untuk menghirup udara bersih Pak. Tapi kalau merokok tempatnya di mana? Di Ya, mulut kan? Ya. Jadi Anda protes kalau ada yang merokok di sini. Di sini. Enggak Pak, kan ada Ya tidak pada tempatnya, berarti ngerokoknya. area Pak. Kan ada smoking area, smoking room. Areanya? Iya, daerahnya Oh. Pak. Jadi kalau mau sehat, mau pakai duit lo, mau sakit karena punya lo, Ya. tolong jangan bagi yang lain. Itu dulu. Jadi ada empati, tenggang rasa, ada maksudnya menghargai hak orang lain. Iya. Itu dulu. Kemudian Itu dulu, yang sekarangnya apa? Yang sekarangnya apa? Lu tuh itu dulu. itu Pak. Iya, yang sekarang apa? Yang ditanya tuh yang sekarang, yang dulu udah lah. Pak, interupsi. Ya. Maksudnya itu terlebih dahulu gitu mungkin maksudnya Pak. Iya itu kata Vito betul Pak. Itu pertama-tama itu terdahulu. Yang pertama. Gimana sih gua ngomongnya ini bingung amat gua. Iya pokoknya itu Pak ya. Ya, saya pernah melihat bagus sekali Pak. Saya duduk di sebelah seorang ibu Pak. Nggak kenal Pak. Di Bundaran HI Pak. Taunya dia seorang ibu dari mana? Kan bawa anak. Hah? Bawa Dari anak. mana? Dia kalau nggak salah Anaknya ngomong kalau ini ibunya. digendong Pak. Hah? Kan digendong. Oh. Masih anak kecil. Ya Mahmud Abbas gitu lah Pak ibunya itu. Mahmud Abbas tuh apa? Mama muda anak baru satu Pak. Oh, Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Iya. Ya, tadinya Nurdin Halid tadinya Pak. Nurdin Halid itu apa? Bekas ketua PSSI Pak. Oh, gua ada singkatannya. Oh itu. Dia kemudian sendiri Pak bawa anaknya. Sedang naik kayak busway gitu Pak penumpangnya. Kan suka ada bacaan memang dilarang mengeluarkan anggota badan. Iya. Ya mungkin ibu ini karena musim pemberian ASI dia mengeluarkan Pak. Anggota badannya itu Pak. Tapi sambil Si ditutupin ada ininya, kainnya. payudaranya. Iya ada kainnya. Anaknya susah rewel Pak, nangis terus. Saya kan ya udah saya berempati aja. Saya agak Dia ditutup nggak? Kan harus agak sengaja tutup, saya agak memalingkan diri supaya dia nggak canggung. Karena kan buat babynya. Iya. Akhirnya dia menyusui. Tapi anaknya kayaknya rewel gitu Pak, susah. Sampai ayo nak, jangan nangis terus, ayo nak, minum susu mama yuk, minum ASI gitu kan. Sampai susah, saya kan cuma kedengaran aja Pak. Sampai nggak mencoba untuk curi-curi pandang atau gimana. Iya. Sampai ibunya mungkin kesel kali Pak ya. Saya kan dengar Pak, cuman nggak ngeliat. Ayo nak, ayo minum ayo ASI susu. Kalau nggak mau nanti mama kasih om sebelah loh. Ayo. Saya dengar Pak. Kalau saya bilang, Bu serius Bu, janji Bu ya. Langsung diakhiri Pak. Itu masih hidup. Om sebelahnya itu. Masih hidup kan? Lah kan masa sebelah hidup? Ya. Kalau Maksudnya om yang di sebelah. Om yang di sebelah, bukannya omnya sebelah. Bukan. Ini gimana? Itu nggak begitu. Masa omnya sebelah? Iya. Dulu saya pernah nganter orang tua Pak. Nah, Kereta nih Pak nih. iya. Penuh. Ya kesian kan Pak, orang tua harusnya kasih duduk. Saya bilang, Pak gantian, Bapak diri. Ini orang tua ada yang mau duduk. Saya diomelin sama semua gerbong Pak. Kenapa? Nggak tahu itu bangku masinis. Lu yang nyetir siapa? Makanya saya nggak tahu. Sudah diusir. Yang saya tekankan di sini adalah Indonesia dikenal dengan ketimurannya, toleransinya, ruang publik atau saling menghargai itu nomor satu Pak. Iya. Belum lama Bapak pernah ada berita lama di sosial media, Iya. Twitter, yang ada naik kereta nggak mau ngasih ibu-ibu hamil. Dinda namanya. Nah, di Indonesia tuh kadang-kadang memang ada yang cengeng Pak. Dia tahu misalnya seorang ibu hamil, saya setuju. Karena Iya. dia juga punya ibu. Iya, Oke? betul. Ketika memang sebulan 2 bulan, kalau sebenarnya kalau mau berangkat jam 5,
Mungkin bisa berangkat 10 menit, 15 menit lebih awal dia dapat tempat duduk. Kadang-kadang memanfaatkan, ala gue ntar juga kalau di kereta atau di angkot dikasih tempat duduk kok. Itu ada oknum-oknum yang menyalahgunakan itu. Tapi kan harus tahu juga, ya. Tapi yang jadi permasalahan sekarang gini, kita taunya ibu-ibu itu hamil dari mana? Perutnya gendut, Pak. Nggak semua. Terus lu nyangka gue sekarang hamil? Lu sekarang nyangka gue hamil? Ya artinya saya setuju dengan adanya transportasi publik untuk umum, ruang terbuka, area publik, tapi saling menghargai. Jangan juga dijadikan kesempatan untuk orang-orang jadi karena pengen dapat tempat duduk dia pura-pura hamil misalnya seperti itu. Jadi saya harap anak-anak remaja yang sekarang itu juga membawa test pack sekalian ya. Jadi begitu ada ibu-ibu hamil kita mau kasih tempat, saya akan kasih tempat, tetapi saya tes dulu ya Bu ya. Iya dong, ketahuan ya. Ya. Instruksi. Ya. Instruksi siapa ini? Nah, sebentar. Ya, Bu. Mau ngomong tapi kan, Bu? Iya. Iya, oh silakan. Kenapa harus tadi dulu, Bu? Mohon maaf, Pak. Ya. Lewat mana tadi minum kopinya? Pak, saya dari belakang nggak kelihatan. Nggak lihat. Sedotannya. Gitu. Begini Bapak. Ya, begini Bu. Sebetulnya saya juga hati saya itu merasa resah. Saya sebagai pensiunan guru. Dulu itu saya mengajarkan sama murid-murid penuh sopan santun dan budi pekerti. Tapi sekarang sudah hampir hilang. Yang kedua, tentang tulis menulis. Dari mulai A sampai Z, itu saya ajarkan. Kan semua anak-anak sudah pada tahu. Tapi kenapa? Kenapa, Bu? Dulu ketemu dengan saya, pasti menyapa dan bisa mencium tanganku. Iya. Sekarang sudah ketemu dengan saya, nggak pernah menegur saya. Terus di situ ada tulisan no smoking. No smoking. Kenapa dia membuang sampah di situ? Coba ini, tolong bayangkan Pak ini. Bu, tulisannya no smoking. No smoking. Artinya jangan buang sampah di sini. Bu, itu pernah digebukin sama satu ruangan ini ya? Saya mau tanya sama Boris, gimana Boris? Jadi Pak, untuk mengatasi cerita-cerita dongeng-dongeng ini tadi, sudah sekian lama ini, memang yang salah itu memang nenek moyang kita Pak, dalam mengeluarkan pepatah. Apa? Ada yang mengatakan berani kotor itu baik, tapi di satu sisi, itu ada yang mengatakan jangan buang sampah sembarangan. Iya. Satu lagi bilang berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Jadi mau kayak gimana kita bikin? Dari nenek moyang kita juga salah bikin pepatah ini. Jadi jangan salahkan kami, salahkan nenek moyang kami. Seperti itu Pak. Kan udah nggak ada nenek moyangnya Pak. Justru karena makanya udah nggak ada, makanya kita salahkan. Kalau nggak ada pasti kita hormati kan. Ya kalau kalian ini kan hanya sebenarnya kalau sekali-sekali kalian ada di ruang publik ini sebenarnya kalau dipikir-pikir Pak. Saya ini adalah pelakunya ini Pak. Saya ini purnawirawan supir tembak senior Pak. Gak usah pakai purnawirawan kali. Udah nggak narik lagi Pak, udah nggak narik lagi. Iya udah nggak narik sih, udah pensiunan aja gitu. Biar keren dikit Pak. Ya. Walaupun supir tembak ada harga diri kami Pak. Iya. Itu pada saat diangkut itu Pak, beribu-ribu jenis manusia pernah saya lihat itu Pak. Adalah yang mohon maaf ini ya, kalau setelah saya teliti itu bau badan. Iya. Itu ada dua tipe Pak. Oh bau badan aja dua tipe ya? Ada yang setelan basah, ada yang setelan kering. Betul ya, kalian sering jumpai kalau setelan basah tuh dari jauh kalian udah bisa melihat. Dan kalian sudah bisa pasang kuda-kuda dari jauh. Iya kan? Basah ini siap. Ketika lewat baunya ini yang basah ini Pak, masih agak-agak nyaru dia Pak. Ini bau martabak telur apa bawang? Tapi yang kalau kering ini Pak, ini gas beracun berbahaya nih. Dosanya tingkat tinggi nih. Karena nggak ketahuan ya. Dari jauh nggak kelihatan kan? Oh kering, baik-baik aja kan, semua pertahanan kita lengah Pak. Iya. Tapi pada saat ada angin lewat, kita lagi berwas, mau mati rasanya itu Pak. Tengik baunya itu Pak, kering itu kejam itu Pak. Amoniak ya. Amoniak bahaya Pak. Benar. Bulu kita juga langsung kelotok Pak itu Pak. Itu kayak kalau nggak salah kayak bau kabel kebakar ya. Iya, bau hangit. Bau kabel kebakar tuh. Itu Pak, itu dari segi badan Pak ya, aroma Pak ya. Kalau saya kan berhubung saya ini memang pelaku, jadi mau nggak ada yang gratis di dunia ini Pak. Semua harus bayar. Ibu-ibu hamil nggak mau duduk sempit-sempit, maunya lega, ya bayar 2. Oh gitu. Kalau susah, betul. Orang tua, nggak mau sempit-sempitan duduk di depan, bayar 2.
Tapi mohon maaf, kalau di Jakarta ini kan sistemnya 4-6 Pak ya. Iya. Ketika kalian adalah orang ke-6 itu, mohon maaf ya, pantat kalian itu nggak duduk. Itu istilahnya dicangkok pantat kalian. Iya. Hanya nempel gitu aja. Nempel di antara, iya betul. Betul. Nempel gitu aja sesuai bentuk segitiga sama kaki itu kan Pak. Iya. Yang kecil mungil itu kan Pak. Iya. Sementara si ini dengkul kan kita adu sama depan. Ya, dengkul beradu dengan depan. Syukur-syukur kalau di depan itu perempuan. Kan, Pak? Bisa ala-ala FTP itu kan Pak. Nah, yang nongol di depan ini satpam pula yang di depan Pak. Gak enak jadinya Pak. Itu baru yang tempat duduk Pak. Ada lagi Pak tempat duduk yang memang kami ciptakan untuk menambah ekonomi kami Pak, untuk menambah pundi-pundi kami Pak. Yaitu tempat duduk bangku artis Pak. Bangku artis itu di mana tuh? Kalian tahu bangku artis? Bangku tempel. Ya, yang tahu. Yang depan kecil. Kalau mau naik tuh dia langsung di sebelah kiri ya. Yang biasanya kalau di belakang ada stiker butuh dana cair cepat. Lancarkan Inggris Anda. Itu ya betul. Nah, itu. Ya. Yang pakunya selalu keluar dikit-dikit. Abang tahu banget itu Bang ya. Hah? Bang Boris kayaknya tampaknya tahu sekali silsilah. Inilah Pak udah tua bodoh Pak. Tuh. Udah dibilang jadi purnawirawan. Dia udah ahli dia dari dulu pensiunan. Saya tuh akhirnya maaf angkutan umum gitu. Terakhir kali sekitar 80 tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu bangku artis itu kayak gimana. Saya mohon maaf untuk itu. Oh Bapak ini udah kecil sombong Bapak ini. Yang kayak Riko ini kan mohon maaf deh Pak kalau dibilang istilahnya Pak ya. Sama orang Medan itu Pak, bocor halus tapi keliling Pak. Banyak ya? Banyak. Berarti banyak bocor halus keliling. Itu tepat namanya. Iya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai ruang publik. Sebelum saya ke Fitrop, saya ingin mengirim salam untuk para TKI Indonesia yang sekarang bekerja di Hong Kong, di Arab Saudi, di Taiwan, juga di Dubai ya. Semuanya terima kasih karena mereka sudah menonton. Korea Selatan juga. Malaysia Kang, Malaysia. Belanda mereka sudah menonton melalui YouTube. Ya, terima kasih ya. Semangat terus teman-teman. Pahlawan devisa kita itu. Iya, betul. Sekarang Fitrop, gimana menurut Fitrop mengenai ruang publik? Mengenai masalah memaksimalkan penggunaan ruang publik ya. Iya, boleh. Sebenarnya gini, yang menjadi sasaran kami adalah pria-pria kayak Kak Riko ini ya. Kalau misalkan tadi dibilang Kak Riko tuh terakhir kali pakai menggunakan sarana ruang publik kapan? Mungkin sekitar 5-6 tahun lalu. That's why, Pak. That's why. Itu alasannya kenapa Kak Riko tuh masih sebatang kara sampai sekarang. Justru di ruang publik itu adalah kesempatan di mana kita bisa ketemu sama sosok yang bikin kita tuh bisa berhenti menangisi kesendirian kita setiap malam minggu, Pak. Bayangin, Pak, apa yang lebih menyakitkan daripada malam minggu? Malam minggu nggak ada ILK, nggak ada pasangan. Apa yang lebih sakit daripada itu, Pak? Iya. Iya benar. Betul. Nggak ada kan? Sekarang gini. Kenapa itu bisa terjadi sama orang-orang seperti Kak Riko? Kalau Kak Riko misalnya dia memang jarang menggunakan sarana publik ya Pak ya? Iya. Emang kenapa? Giginya nempel Pak, giginya nempel. Pak kenapa sih Pak? Saya dijadiin contoh kemudian juga ngomongnya gitu, supaya orang-orang tuh bisa bercermin, supaya tidak ada Riko-Riko CPR lainnya Pak. Oh iya. Kalau Kak Riko wajar dia mungkin menggunakan kendaraan pribadi seperti gantolnya dan kuda poni ya Pak ya untuk begitu. Ngapain tiap hari naik gantolnya? Sekarang gini, kita udah sering menggunakan kendaraan atau misalkan sering berada di ruang publik, tapi kita masih terjebak di ruang rindu, Pak. Ciri-cirinya, contoh-contohnya cowok-cowok yang masih terjebak di ruang rindu, kalau misalkan gerimis, dia duduknya di pinggiran kaca, Pak. Kenapa? Soalnya dia hobinya ngeliatin becek. Karena kalau di jalan-jalan yang becek itu dia bisa lihat genangan bersama si dia yang sekarang sudah tidak ada di hari-harinya lagi, Pak. Itu salah satu cirinya. Sebenarnya bersikap sinis di ruang publik itu bisa menguntungkan kita loh Pak. Kalau kita tahu waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk bersikap sinis adalah kalau kita lihat ada makhluk manis di dalam bus yang kepleset, kamu raih bahunya, kamu pegang dia, kamu liatin orang-orang sekeliling yang sengaja atau tidak sengaja ngetawain dia sambil bilang, lo semua nggak punya hati, tau gak? Pasti dia bakal dikasih nomor telepon ceweknya. Sambil kamu raih bahunya, terus kamu tanya, terus pipinya bilang, kamu nggak apa-apa kan?
hanya perempuan kan yang dianggap lemah gitu. Meskipun kayak aku fragile gitu, rapuh. Iya. Tapi sebenarnya cowok-cowok juga harusnya tahu waktu yang tepat untuk minta tolong. Betul. Waktu yang tepat untuk minta tolong adalah justru ketika kita mau ngasih kursi kita, Pak. Sama cewek yang udah jadi gebetan kita. Kamu samperin dia, kamu bilang, minta tolong. Sorry, tolong boleh dudukin tempat duduk saya nggak? Saya nggak mau anak-anak kita nanti protes sama saya setiap kali lihat varises di kaki ibunya gara-gara saya nggak ngasih tempat duduk sama kamu. Ciri-ciri kalau tips tersebut berhasil itu ada 2, Pak. Ada 2. Yang Pertamanya apa? Kalau supir busway-nya memandang haru ke arah kamu sambil melakukan gerakan ini. Dan yang kedua, kalau pada saat dihubungi nomor teleponnya diangkat sama ceweknya. Dari semua remaja yang kami bimbing dan kami berikan tips-tips untuk memanfaatkan ruangan publik, semuanya berhasil, Pak. Tapi diangkatnya sama satu cewek, Pak. Dan dia mengucapkan kalimat yang sama. Teleponnya sih diangkat, tapi kata-katanya sama, Pak. Seperti apa? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silahkan cek kembali. Ya nggak dapet dong itu namanya. Loh, orang-orang ngomong begitu tersinggung. Sedih, Pak. Nggak sedih. Lagi dengerin, Meng. Lagi menyimak. Ibu ini lagi menyimak. Ini. Kenapa bukan berwarna air mata? Ingat nostalgia. Karena sosok Ibu Yati ini adalah salah satu sosok yang legendaris. Betul. Itu ada di film-film yang fenomenal dari zaman dulu. Film apa? Manuk Manis Dalam Bis. Iya. Bukannya ibu yang main Janur Kuning? Lihat ibu aja saya di HP. Tapi intinya ada satu pepatah dari tim bimbingan kami, Pak, yang biar bagaimanapun harus dicamkan oleh para pengikutnya ya, Pak ya. Kalau di ruang publik, dulukanlah kepentingan orang lain di ruang publik supaya tahu kalau kita makhluk yang punya norma dan etika. Setuju? Belum, Bu. Tapi kalau urusannya sudah di ruang hati, utamakan kata nurani supaya kita nggak pernah tahu yang namanya rasanya luka. Senyum membawa luka. Maggie Z. Luar biasa ya. Bukan main. Ini seperti cerita sinetron apa tuh ganteng-ganteng sering gila itu ya. Itu tuh. Pak, coba saya mau tanya sama Megda nih. Iya, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya. Ya. Asik. Ada pantun buat Mbak Yati. Oh ya, terima kasih. Mbak Yati pesek, walaupun jelek, tetap asek. Tepuk tangan dulu buat Mbak Yati. Terima kasih. Itu bukan pantun. Apa itu, Cak? Pantun kok gitu? Harusnya gimana? Pantun cuma 3 bait. Coba kamu tadi gimana pantun? Walaupun Yati pesek jelek, tetap asek. Oh, emang pantunnya? Anda paham nggak sih ya apa yang disebut pantun? Kan yang penting berima, Cak. Yang penting berima. Berirama. Ek. Tidak bisa pantun kok ganjil. Ibu keluar deh, orang-orang jadi pada berantem. Bang. Nanti dulu. Saya kok disuruh keluar kenapa? Ya ini jadi orang-orang pada berantem merebutin ibu. Ini bukan masalah terlalu ibu. manis mungkin. Ini bukan masalah ibu, masalah pantun. Kamu setuju nggak kalau pantun cuma 3 katanya? Bukan soal itu, ibu juga repot. Besok dia di terminal lagi, Pak. Lo ngapain? Nah, kalau yang nukerin duit tuh, Pak, cepanan jadi 9.000. 900. Iya. Nukerin duit. Yang buat lebaran, Pak. Kalau meleng dikit gosok emas. Boleh? Keluar, tapi kamu harus tanggung jawab loh ya. Sebentar, Kenapa? Tak minum dulu. Biarin minum dulu. Bentar ya. Pada mau mukulin nih, Bu. Tenang. Sabar ya. Silakan duduk Mbak Yati. Iya, McDenny. Kalau mau pantun seperti ini McDenny. Kayak gimana coba? Saya ingat sekali gini. Pergi kondangan membawa besek. Di dapur ada pisau belati. Nah. Jangan suka remehkan Yati pesek. Iya. Orangnya suka nolong dan baik hati. Itu benar. Terima kasih. Bagus. Pertahankan. Itu tadi siapa yang Riko. Riko? Mau ngasih duit, Bu? Riko, minta nomor rekeningmu ya. Wah. Oh, mau kirim duit? Hah? Mau kirim duit? Enggak, cuma tanya aja. Kirim duit. Silakan. Ya kalau menurut saya begini ya. Kita kan hidup kita itu adalah manusia, makhluk sosial. Menurut Mama Yani, yang penting mau tua, mau dia perempuan, mau dia laki-laki,
kita saling menghargai aja, Pak. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kalau misalnya kita membiarkan orang tua terlebih dahulu, kita memberikan wanita terlebih dahulu, itu tergantung tempatnya juga, Pak. Jangan semuanya yang tua duluan, yang wanita duluan. Ada tempatnya, Pak. Iya, kalau misalnya di bis kan biasanya orang tua dulu lah. Saya aja pernah kejadian, Pak, di kereta nih. Iya. Saya mau turun, ada rombongan ibu-ibu pakai kerudung. Iya. Saya mau turun, didorong sama ibu-ibu, Pak. Pas saya turun, saya yang pakai kerudung, Pak. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Dan laki-laki yang di belakang pun akhirnya pakai kerudung. Akhirnya kita bikin pengajian di situ, Pak. Ya intinya pokoknya kita harus saling menghargai itu saja. Kalau misalnya anak mudanya memang lagi capek, lagi misalnya maaf keseleo atau dia punya kakinya kurang baik gitu. Tapi nggak jadi permasalahan sekarang kalau misalnya di ruang publik dia kesal sama Leo, ya kesalnya sama si Leo. Ngapain harus kesal sama orang lain? Terus kesel Leo, Pak, kaki, Pak. Iya, kalau keselnya sama Leo, ya nggak keselnya sama si Leo, udah. Kaki, Pak, kaki jalan. Terus gitu, Pak. Itu namanya kesel Leo. Dipalitak. Makin nggak ngerti. Intinya begitu, Pak. Jangan, istilahnya kita harus saling menghargai aja. Di mana tempatnya, posisinya kayak gimana lah. Saling menghargai. Perempuan mau yang tua saling menghargai. Dan gunakanlah naluri kita untuk memperlihatkan seperti itu. Biasanya kalau memang wanita itu butuh bantuan, kita bantu. Betul. Seperti itu. Itu maksudnya, Pak. Sekarang saya nanya sama pengalamannya Pak Jarwo. Ini kan Pak Jarwo orang tua nih. Apa sering mendapatkan hal-hal yang istimewa dari anak-anak muda? Ya, yang terjadi di dunia nyata ini sering kita lihat tentang bagaimana perilaku manusia-manusia di ruang publik. Ternyata juga itu terjadi juga di dunia maya. Itu pendapat saya. Oh, oke. Kan saya ngomong. Oh iya. Riko, dengerin orang ngomong tuh. Ini lagi nyeritain Maya, tetangganya Pak Jarwo yang dekat rumah Calontong. Makanya saya nanya pendapatnya Pak Jarwo apa Maya? Nah, itu pendapatnya Pak Jarwo. Cuma lagi nyeritain Maya. Bukan nyeritain Maya, Meng. Ini dunia maya. Dunia maya itu semacam media sosial. Nah. Pak, interupsi, Pak. Sosmed, ya. Tapi Eldul di rumahnya Dani atau di rumahnya Maya waktu itu, Pak? Ini tentang keluarga Ahmad Dhani sih. Ini tentang dunia maya, Mas. Dunia maya, ya. Media sosial. Langsung aja media sosial ya, udah ya. Sekarang nggak ada lagi yang ngomong maya ya. Nggak ada lagi. Oke. Nah, media sosial. Dalam arti dunia maya itu, sosial media. Itu berlaku juga etika-etika secara tidak tertulis. Ya. Kalau secara tertulis itu ada aturannya. Itu nulisnya pakai pensil apa pulpen? Diketik. Oh, berarti nggak ditulis. Enggak, maksudnya moral, secara moral. Enggak tertulis, itu namanya kalau moral itu aturan yang tidak tertulis, Mek. Nah, yang namanya kalau aturan yang tertulis itulah berbentuk undang-undang. Nah iya, nulisnya itu pakai apa, Pak Jarwo? Yang tergantung yang nulis peraturan dong. Saya nggak tahu dia pakai nulis apa. Ya jangan ngomong barangan kalau memang Pak Jarwo tidak tahu nulisnya pakai apa. Maksudnya ada aturan. Aturan itu tidak harus tertulis. Jadi nggak usah ditulis karena tidak tertulis. Nah, itu benar. Nah, itu kalau memang Bapak ngomongin gitu ya jelas. Salah. Iya. Kalau dia kan tadi ngomong peraturan yang tertulis. Iya, ini nggak tertulis lah ya, tidak tertulis. Jadi nggak ada yang nulis. Bapak udah nggak usah ngomong tulis menulis, udah. Ganti yang udah, lain. dunia maya nggak usah. Tulis menulis nggak usah. Ya. Sosmed aja udah sekarang. Iya, betul. Kan terbatas sekali apa ya? Enggak, ada aturannya gitu. Itu bercerita tentang kita tinggalin lah nama sosmed itu lah. Udahlah. Gimana? Tapi jangan Pak, ini penting Pak. Karena yang namanya ruang publik bukan hanya taman, mall atau seperti apa, tempat parkiran. Sosmed aja menjadi ruang publik. Betul. Nah saya Pak, dalam dunia nyata pernah saya alami juga itu Pak. Bagaimana saya mengajarkan anak-anak saya untuk mematuhi aturan-aturan di ruang publik supaya tidak mengganggu orang. Diajarin ke anak-anaknya. Anak saya si Kusumo Pak. Kusumo, yang paling gede ya Kusumo ya. Kusumo, Kuswanto, apal Pak ya? Tahu ya. Sama Nadi dan Kuswati. Si Kusumo ini dia nulis-nulis semacam grafiti di tembok. Nah kalau ini saya bantah nih. Kenapa? Yang nulis sebenarnya Kuswanto, saya tahu sendiri.
Bapak sampai nggak tahu, Pak? Kusumo. Saya yang lihat, Pak. Bapak memang yang pegang chat terakhir itu si Kusumo karena megangin, sebenarnya yang nulis Kuswanto. Ini saya kasih tahu biar nggak salah marahin anak, Pak. Lah anak kan anak saya. Iya, tapi tahu situ. Lu kan saya lihat. Enggak. Mungkin Pak Jarwo ngantor kali waktu itu. Enggak, waktu itu Pak Jarwo saya titipin anak saya. Oh, tukeran. Iya. Iya deh. Si Kusnadi ikut-ikutan Pak yang namanya pakai motor dengan menggunakan knalpot yang begitu kencang suaranya. Oh, dibobok berarti. Dibobok mah tembok mah. Tidur. Kalau knalpot di apa biar racing ya. Dibobok biasanya knalpotnya, istilahnya dibobok. Dimodifikasi lah. Oh gitu ya Pak ya? Itu namanya knalpot Keniji Pak. Kok Keniji? Seperti saksofon gitu Pak. Ya benar gitu. Suaranya Ya. Tumben nih bener nih Komeng nih. Iya, benar. Mek, lu jauh banget mau kemana sih? Lu kan manasin motor doang, kenapa dipakai? Oh iya. Motor saya pulangin Bang, menyala saya itu. Udah. Kusnadi nih Pak ya. Kusnadi anak berapa? Pakai anak ketiga. Hasil pernikahan Bapak dengan Maya, Kusnadi. Enggak. Kusnadi naik motor. Kusnadi? Ya, Kusnadi. Iya, saya negor anak saya. Ya. Kusnadi, kamu tuh pakai otak. Kata Yati Pesek. Kata saya. Ngapain ikut-ikutan? Pulang sana. Bikin ganggu orang aja. Siapa yang ganggu? Saya akan duduk manis. Gara-gara Anda Komeng menyebut nama Anda, saya lagi cerita jadi terganggu. Tapi di sini nggak boleh marah. Tahu nggak? Kalau marah darah tinggimu kuat. Interupsi Pak. Kumat. Pak Jarwo, interupsi. Kan tadi Bapak yang bilang sendiri kalau ini istri Bapak. Berarti istri Bapak berhak memarahi anak Bapak juga dong? Ya istri belum dinikah kok ya. Kalau belum dinikah bukan istri. Dinikah pernah belum memang. Ya? Istri simpanan. Oh, pernah kok simpanan. Kayak simpan di gudang maksudnya. Ini lanjut nggak Kusnadinya ya, nih? Itu kan. Ada tapi ada yang salah di sini. Anda memarahi anak Anda si Kusnadi. Ya. Gara-gara naik motor. Nggak Bu, ya naik motor karena dia pasang knalpotnya dirubah. Iya, jadi ribut kan. Jadi ya. Tapi kenapa lingkungan itu kan? Ada kalimat pertama kenapa ke Kusnadi harus marah? Pakai otak. Udah tahu dia pakai motor. Kenapa harus pakai otak dia? Lah kok Bapak ngomelin saya? Oh iya. Si Kusnadi anak Bapak ya? Anak saya. Sorry. Saya suka ikut emosi kalau ceritanya Pak Jarwo ini. Ya. Si Kusnadi ngerti nggak setelah Anda marahi? Dengan bahasa yang lemah lembut. Iya. Persuasif. Akhirnya dia mengerti, Pak. Tapi Anda kok belum ngasih tahu si Kuswanto? Kalau kan Kuswanto kan main itu grafiti seperti itu. Ya tadi karena saya merasa terganggu juga dengan Kusnadi. Ya, Kusnadi dulu. Bukan pilih kasih. Bukan pilih kasih, tapi satu persatu. Bapak cuma sayangnya sama Kuswanti aja. Aku juga sayang kamu. Iya, nanti kita akan lanjutkan ya setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya balik ke Boris. Ya Pak. Mungkin punya beberapa contoh. Mengenai pergeseran ruang publik ini. Iya. Itu sering terjadi adanya pergeseran ruang publik yang dari dunia maya. Maya itu Pak. Ya. Dari dunia maya itu dibawa ke dunia nyata. Nah. Contoh simpelnya adalah Twitter Pak. Twitter. Ya. Perkara follow unfollow itu menjadi perdebatan Pak. Aduh kenapa ya kok aku di unfollow sama dia? Aku punya salah apa sama dia ya? Kalau di pet, aduh aku kok di unshare sama dia? Aku ada masalah apa sama dia? Itu dari dunia maya ke dunia nyata. Nah Pak, Facebook juga sama ya? Facebook juga sama, nggak di save, kalau nggak di delete friend kayak gitu kan. Kalau mengenai masalah yang sekarang ini, mengenai Dinda ini dari dunia nyata masuk ke dunia maya, melibatkan orang-orang penting Pak. Oh ya? Melibatkan orang-orang penting Pak. Salah satunya yang dia libatkan adalah perempuan Indonesia yang paling luar biasa.
Yaitu? Dinda melibatkan Maya. Maya. Dinda melibatkan Nyonya Menir, Pak. Loh kok? Iya Pak, ada gambarnya nih Pak. Kok melibatkannya? Kenapa coba saya lihat ya? Apa? Yahilah. Yahilah Dinda. Yahilah berdiri Dinda. sebentar di kereta. Apa kabar saya? Nyonya Menir berdiri sejak 1919. Lalu selain Nyonya Menir Pak, ada lagi yang dilibatkan Pak. Nyonya Menir varises gitu. Ya, selain itu? Selain itu ada lagi dilibatkan Pak. Bintang horor Pak. Ah ini dia Pak, Susana Pak. Loh, apa hubungannya ini? Duduk sini dek Dinda. Tante sudah berdiri. Dia nggak mau Pak geser itu bagi-bagi tempat. Iya, gitu. iya. Jadi dia disuruh di situ di depannya Susana. Duduk sini dek gitu, Dinda. Tante sudah berdiri. Ya. Selain Susana Pak, melibatkan penyanyi kawakan lagi Pak. Katon Bagaskara Pak. Loh, Dinda. Nah, bisa dia Pak, ada gambarnya nih Pak. Dimanakah kau berada? Ibu-ibu ingin jumpa. Itu Pak. Dan yang terakhir Pak, oh belum terakhir Pak, ini kedua terakhir Pak. Iya. Ini oleh pembunuh wanita Pak. Oh, pembunuh wanita. Dia memainkan film sebagai pembunuh di situ Pak. Oh, sebagai pembunuh karakternya ya, di film Julia itu. Estelle. Nah, marah dia Pak. Mana Dinda Pak? Mana Dinda dengan dikenal dengan senjatanya ya? Pak. Iya. Iya. Yang terakhir nih Pak, yang paling bahaya Pak. Orang nomor 1 Republik Indonesia aja ikut angkat bicara Pak mengenai Dinda ini Pak. Oh iya? Ingat, jika ada ibu hamil di kereta, berikan tempat duduk. Jangan update status. Itu Pak. Jadi luar biasa Pak. Jadi kalau misalnya ini lakukan aja yang terbaik ya. Jangan nggak usah harus ngupdate status. Iya. Iya. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Silakan Cak. Terima kasih. Saya akan mengingatkannya. Mengapa Anda diberi 2 mata dan 1 mulut? 2 mata dan 1 mulut. Supaya Anda bisa melihat 2 kali terlebih dahulu sebelum bicara sekali. Ya, tajam ya. Gila, keren kata-katanya. Itu belum keren, itu belum keren. Gila, itu belum keren. Dan kayak Feni Rose. Silek. Ini belum keren. Kenapa Anda diberi 2 telinga dan 1 mulut? Supaya Anda bisa mendengar 2 kali sebelum bicara sekali. Betul. Belum, ini belum keren. Masih ada lagi. Ada satu lagi. Aduh. Kenapa saya diberi 2 tangan dan 1 mulut? Kenapa? Supaya saya bisa memukul Anda 2 kali sebelum bicara sekali. Nah ini baru keren. Keren apanya lo? Artinya apa? Kalau kita mengedepankan mikir, tidak akan ada masalah dengan ruang publik. Anda percaya nggak bahwa otak itu berkaitan dengan hati? Ya iyalah, pasti berkaitan dong. Ya percaya. Iya dah percaya kan ya kita di sini. Ya sudah, kalau sudah percaya nggak perlu saya jelaskan. Oke, dengan demikian berakhir sudah. Belum. Hah? Oh belum. Ini baru masalah otak dan hati. Otak, ya. Terus saya wujud sekarang ya. Kita bicara ketika itu dimasalahkan, saya akan mencari akar permasalahannya dari mana. Secara umum gangguan di ruang publik ada sebuah. Menurut Project for Public Spaces in New York tahun 1984. Gila loh. Boleh diulangi sekali lagi Pak? Ya disuruh ngulang. Project for Public Spaces in New York. Public Space 1984. 1984. Iya. Sekali lagi dong Cak. Ini nyiksa saya kayaknya ya. Public Space of the Franchise. Ya pokoknya itulah. Jadi ruang publik adalah bentuk yang digunakan manusia secara bersama-sama. Itu wujudnya banyak sekali. Betul. Dan sekarang memang berubah. Ada 3 sekarang. Ada ruang publik tertutup. Yaitu apa? Ruang publik yang ada di dalam bangunan. Iyalah. Kalau ruang publik terbuka, taman. Itu ada bangunan, di dalamnya nggak ada ruang publik. Karena ruang publiknya di luar. Lo gimana sih lo? Gimana? Anda ini susah dijelaskan ya. Kalau ruang publik tertutup, itu adalah ruang publik yang ada dalam bangunan. Iya. Kalau ruang publik terbuka, itu ada bangunan, di dalamnya nggak ada ruang publik. Karena ruang publiknya di luar bangunan. Betul. Ya udah nggak usah diomongin, udah aja di luar yang terbuka. Nanti gitu. Anda tanya, kenapa kok di luar gitu? Enggak akan tanya. Berikutnya ya, secara umum, kenapa itu jadi masalah? Karena ada gangguan. Selama tidak ada yang merasa terganggu dan ada gangguan,
sebenarnya itu tidak akan jadi masalah. Iya. Dan Anda tahu gangguan dalam ruang publik dalam bentuk apapun itu ada 3 dasarnya. Bentuknya itu ada 3. Gangguan apa aja? Yang pertama dalam bentuk padat. Gangguan yang cair. Berupa air. Yang ketiga dalam bentuk gas. Yaitu asap. Ada 3 kan tadi. Yang keempat tidak berwujud. Tapi lu kenapa ngomongnya jadi 4? Lu 3. Kan yang keempat gak berwujud. Makanya ada 3. Ya bilang aja ada 4, Cak. Berarti ada 4. Ya gak bisa dong yang keempat gak berwujud kok dibilang ada. Kan cair padat. Cair padat gas. Sama tak berwujud kan? Tak berwujud. Makanya ada 3. Karena yang keempat tidak berwujud. Loh. Cuma dari keempat. Balik lagi yang tidak berwujud itu apa? Ini. Ini. Suara itu kadang-kadang mengganggu atau tidak? Suara? Iya, mengganggu. Ada wujudnya? Tidak ada. Mikir. Itu yang saya maksud. Ya kan? Ya. Benar. Saya pernah mengalami nih yang tidak berwujud tadi ya. Iya. Saya naik angkot penuh. Ini ada kejadian yang akhirnya merugikan diri saya. Saya nggak tahu salah saya apa, tapi ini merugikan saya. Tiba-tiba handphone yang saya kantongin itu berbunyi. Ada panggilan. Saya angkat. Tiba-tiba saya dipukuli oleh orang. Loh kok dipukul? Karena pemiliknya tahu. Oh, copet. Itu bukan kesalahan saya, handphone bunyi. Itu suara membuat saya menjadi korban. Ini aneh. Aneh dari mana? Nggak tahu ya. Lu maling. Bilang aneh. Anda ini nggak bisa membedakan ya. Kenapa ada istilah copet, rampok, maling? Karena beda, Pak. Pikir. Nggak tahu. Maling itu. Maling. Memang tujuannya semua adalah mengambil harta tanpa orang diketahui. yang bukan haknya dia. Iya. Kalau maling dengan cara tanpa sepengetahuan yang punya, dia masuk ke area properti orang tersebut. Itu kategori maling. Ya. Kalau rampok, dia siap berhadapan-hadapan dengan orangnya dan dengan kekerasan. Itu rampok. Kalau copet, dia tidak perlu memasuki area properti. Jadi di tempat umum. Iya. Nah itu beda semua. Jangan disamakan copet sama maling. Ntar malingnya tersinggung gimana? Iya. Ya, kan? Maaf. Beda, kategorinya beda-beda. Tuh ya. Iya. Maaf. Itu suara saja bisa efeknya luar biasa. Saya yang mengalami sendiri. Maka itulah timbul kesadaran kita. Di ruang publik yang penting apa? Toleransi. Kalau ada antrian, ya antrilah. Saya itu paling nggak tega kalau di terminal stasiun itu melihat apalagi bawa-bapak ibu-ibu yang sudah tua bawa sepuh ya, kadang-kadang bawa kardus gede, tas gede, itu kan kasihan. Saya selalu menolong, saya mengutamakan mereka, saya tolong, dan saya tidak pandang bulu, bukan hanya orang tua, saya tolong semua saya kenakan tarif 25.000. Bapak porter itu. Itu lu porter, lu Harry Porter namanya. Pak, akhirnya saya mensurvei. Mengalami kejadian seperti itu saya survei. Ini survei masuk kategori 3 terberat survei yang pernah saya lakukan. Karena saya berharap seperti keinginan Anda, saya mengumpulkan 100 orang harus pas ini supaya enak kan. Makanya saya survei 32 orang. 32 orang. 100 lu berkurang jadi 32. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu. 32 orang ini kepala keluarga. Ada istrinya, berarti sudah 64 orang. Iya. Terus yang 28 itu punya anak 1. 28 keluarga berarti 96. Yang 4 keluarga itu punya anak 2. Berarti sudah pas 100. Nah, akhirnya setelah pas saya survei itu 107 orang. Saya survei. Astagfirullahaladzim. Kan tadi keluarga 32 keluarga kan? Nah pas saya survei itu ada 6 rumah itu yang kedatangan tamu. Nambah lagi berarti. Nah makanya ada tamu 7. Karena ada 6 rumah yang kedatangan tamu, jadi tambah 7 dia. Jadi 107. 107 karena tamunya ada yang 2 orang. Yang lain 111, yang 1 itu 2 orang. Akhirnya saya survei kan, jadi pas 100. Lu gimana sih?
107 itu kan karena ada tamu. Kenapa saya survei? Lo jangan bikin bingung orang. Iya dong, lu kenapa sih? Ini Anda jangan menuduh saya. Jangankan orang saya aja bingung kok. Ini berat loh. Kak, ini tontonan hiburan. Kenapa gua harus muter-muter di 107? Ada tamu datang. Ngapain lu ceritain semua? Biar Anda mikir. Enggak gampang sih. Mikir apa? Orang tamunya 7 jadi 107. Nah, akhirnya jadi pas 100 lagi. Loh, tamunya kan tadi ada 7 jadi 107. Akhirnya saya survei pas 100. Karena pas saya melakukan survei tamunya sudah pulang. Jadi pas lagi. Gitu loh. Lu nggak usah ceritain itu tamu mau datang, mau ada siapa. Lu kenapa nggak ada? Memang nggak ada mertuanya yang datang ke situ tuh? Nggak ada itu. Tuh. Hah? Nggak ada. Yakin? Yakin. Lu udah nggak usah nama-nama, udah 100 orang itu aja. Ya udah 100. Iya udah survei itu. Nah, nggak usah ada tamu-tamu lagi yang datang, udah nggak usah. Tutup pintunya semua, tutup. Sudah saya tutup. Iya. Sudah. Pintu minta dikunci. Udah, sudah saya 100 orang aja itu. Akhirnya saya survei, hasilnya adalah 64 orang saya survei. Lu kan tadi 100 katanya, sekarang 64. Ini gara-gara nunggu ngunci pintu segala macam 32 rumah. Akhirnya pas saya mulai survei itu anaknya sudah pada tidur. Ini tinggal suami sama istrinya. Jadi 32 pasang 64, Pak. Apa 64. Saya buka lagi biar ada tamu. Nih 64. Nanti jumlahnya acak lagi loh. Nih. Gue minta yang 50 orang aja deh. Yang 14 lu bunuh itu. 50 aja 50. Tapi sudah terlanjur 64 ini. Ya udah 64 sudah. Udah 64 akhirnya saya survei. Iya. Hasilnya adalah jawaban untuk 100 orang. Gimana sih, Cak? Yang saya survei ini kan suami istri, Pak. Makanya soal anaknya pun saya tanyakan lewat mereka. Jadi tetap 100 hasilnya. Memang yang saya tanya itu 64 orang. Anaknya kan tidur. Lu di mana ada survei bisa dikasihin ke orang lain, respondennya berbeda, itu namanya nggak bisa. Survei itu, lu ngerti nggak sih? Jadi nggak bisa? Nggak bisa dong. Ya sudah, saya nggak jadi survei kan gampang. Nggak jadi survei saya. Yang 4 aja 4. Hah? Yang 4. Yang 4 saya survei katanya nggak boleh. Ya yang 4 orang aja itu. Nah, yang ini masalahnya gara-gara Pak Denny bilang nggak boleh, mereka terlanjur mengunci pintunya. Saya nggak bisa masuk lagi. Lu sebenarnya ada surveinya nggak sih? Ada survei nggak? Ada survei nggak? Ada survei nggak? Anda kok jengkel banget sih? Saya yang kekuncian di luar aja nggak jengkel loh. Lu tanya dong yang lain, Cak. Oke, berarti lu nggak ada survei kan? Ada kan 64 saya tanya. Iya, apa surveinya, Cak? Ini hasilnya. Saya tanya masalah sosial media. Iya. Ini penting. Jawabannya jadi 100 kan karena tadi mewakili anaknya. Nggak usah anaknya, nggak usah. Nggak ada yang namanya survei diwakilkan. Ya sudah, ini orang tuanya saja. Iya. Saya tanya suami istri ini. Dari 64 yang saya tanya, itu 50 punya Facebook. 50 punya Facebook. Ya. 14? Anda ini belum selesai kok minta. Yang 45 punya Twitter. Itu kelewatan, Cak. Anda ini mikirnya kapan ini? Mulai sekarang harus mikir. Orang yang punya Facebook ada larangankah punya Twitter? Iya, benar. Ini bukan masalah. Kalau 50 punya Facebook, memang 14 tidak punya Facebook, harus jumlahnya sama. Iya. 64. Kan ini Twitter. Jadi yang 50 punya Facebook, dia juga 45-nya punya Twitter. Ya, tapi 45 itu bukan dari yang 50, dari 64. Iya, dari jadi 64. Yang punya Facebook dan Twitter itu adalah 25. Nah, ini diagram pen Pak ya. Ini pelajaran himpunan ya lu ya? Iya. Jadi ini, gimana jadinya orang yang punya sosmed itu? Saya cuma tanya itu, saya nggak mau nyampurin urusan rumah tangga orang, Pak. Kok nggak ada, terusin lagi. Ini kan suami istri, Pak. Ya sudah, saya cuma tanya. Jadi cuma lu nanya, dari tadi gua lama ngomong sama lo, cuma nanya saya, ya 25 orang punya Twitter sama Facebook. Iya, benar. 50
punya Facebook. Iya. Dari 64. Yang 45 punya Twitter. Iya. Kedua-duanya yang punya Twitter dan Facebook 25. Iya. Hijau gitu. Cuman itu dari tadi gua udah nungguin lu ngomong, kirain ada. Gua kan berharap sesuatu yang baik gitu, bagus. Ini saya ingatkan, makanya Gak usah diingetin, gak usah. Udah. Maman. Dari tadi panjang ngomong, cuman gitu doang. Setelah dibantu Kusnadi, Kuswanto, Kuswati, dan Kuskus, akhirnya kami menyimpulkan 3 poin. Pertama, kepada Dinda yang telah mencurahkan kebenciannya kepada wanita hamil yang meminta duduknya saat naik kereta api ke dalam media sosial, kami mengucapkan terima kasih. Karena tanpa sadar, Dinda telah menyodorkan cermin retak tentang dirinya yang menohok kepedulian kita semua. Kita jadi marah, jadi tidak peduli kepada kondisi itu. Pertanyaannya sederhana, apakah kita tidak juga seperti Dinda? Ya, mungkin kita juga melakukan hal itu, pura-pura tidur, pura-pura membaca dengan serius ketika di depan kita ada ibu hamil, ada manula, ada penyandang disabilitas. Atau kita punya mobil pribadi, tidak mau antri, kita pakai strobo dengan nguing-nguingnya lalu menerabas semua jalan. Padahal itu melanggar undang-undang misalnya. Kenapa saya berterima kasih kepada Dinda? Karena Dinda secara terbuka di media sosial sudah menyatakan permintaan maafnya. Kita pernah nggak secara terbuka mengakui dan meminta maaf? Itu poin yang menarik dari Dinda. Kita boleh buka di Twitter, di media sosial dia sudah minta maaf. Yang kedua, mengapa Jepang maju? Setelah diadakan penelitian, karena masyarakatnya mempunyai filosofi memposisikan dirinya berada di posisi orang lain, sehingga di Jepang kalau dompet jatuh di kereta pun kemungkinan akan balik ke pemiliknya. Karena orang yang menemukan selalu berpikiran, jangan-jangan yang punya nggak punya uang lagi, gajian baru bulan berikutnya, dan dia pasti akan bingung bayar utang, bingung bayar listrik, bingung beli makan, nanti akan dimarahi oleh anak dan keluarganya, dan dia akan mati karena perbuatan itu. Dan yang menarik dari Jepang lagi, sikap itu membuat orang-orang yang ketahuan korupsi berani mengambil sikap bunuh diri. Di Indonesia yang korupsi tertawa-tawa di layar kaca. Pejabat yang merasa gagal akan mundur karena dia memakai kacamata rakyatnya, bukan kacamata dirinya. Dan wanita yang pulang kerja malam hari terjamin keamanannya karena para prianya berpikir gimana kalau itu adik, istri, atau ibunya. Jadi kata kuncinya adalah memposisikan diri di posisi orang lain. Dalam bahasa kita, empati. Di dalam kata empati ada penggalan kata hati. Seorang pecundang mengambil filosofi, lakukan terhadap orang lain sebelum orang lain melakukannya kepada Anda. Tetapi pemenang pemilik hati akan mengambil filosofi, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kita tidak ingin mereka lakukan kepada kita. Iya. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga untuk teman-teman dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Kalau tadi Kang Maman mengambil contoh orang-orang Jepang, mungkin saya ingin membawa sebuah pepatah dalam bahasa Jepang di sini yang menyatakan bahwa anatakara kurusewo bubaeta sonotoki, yang artinya ruang publik adalah tempat di mana kita melihat miniatur sebuah negeri. Apabila ruang publiknya resik, berarti negaranya pasti asik. Iya. Sampai jumpa lagi.